Kami mengaku kalah. Kami akan memberimu semua kristal. Leng Chuan mengatupkan giginya, merasa tidak mau. Dia mengeluarkan lusinan kristal dan gulungan batu giok yang mencatat peta formasi dunia hujan. Dia melemparkannya tanpa melihatnya. Kamu mengaku kalah dengan enggan, kata Li Yunxiao sambil tersenyum dingin. Kamu pasti tidak mau. Dia mengambil 5 kristal dan melemparkannya kembali sambil berkata, Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu sekarang. Jika kamu tidak mau, aku akan menunggumu di Gunung Meru. Li Yunxiao melakukan segel dengan satu tangan dan prasasti dewa alam semesta disimpan di antara alisnya. Lautan api segera kehilangan sumbernya dan berangsur-angsur menghilang. Langit kembali cerah dan tidak berawan selama ribuan mil, dan semuanya cerah dan cerah. Apakah hasilnya sudah keluar? Siapa yang menang? Petugas penegak hukum yang berada ribuan meter di langit menunduk kaget. Mereka melihat sosok Li Yunxiao terbang menjauh, hanya menyisakan Leng Kuan dan 4 lainnya di tempat yang sama. Li Yunxiao tidak mati, Leng Chuan juga tidak mati. Siapa yang menang? Lihatlah arah kristalnya. Salah satu dari mereka dengan cepat melakukan segel dengan kedua tangannya. Layar air terbentuk di depannya dan perlahan terbuka. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa lebih dari 100 kristal terbang menjauh, hanya menyisakan 5 kristal di tempat yang sama. Li Yunxiao sebenarnya menang. Bagaimana ini bisa terjadi? 1 lawan 5, dan dalam formasi yang aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bertiga kaget dan tidak percaya. Lihat. Salah satu dari mereka menunjuk ke layar air, dan matanya tiba-tiba membelalak. 2 orang lainnya juga menyipitkan mata dan berkata dengan kaget, "Ayo pergi." Ketiganya langsung berubah menjadi cahaya yang mengalir dan terbang ke arah Li Yunxiao. Leng Chuan dan yang lainnya segera pergi, meninggalkan kekacauan ribuan meter. Pada saat itu, ribuan meter di langit, lebih dari 10 petugas penegak hukum berkumpul dan melihat ke bawah. Kenapa kamu di sini juga? Saya khawatir saya tidak bisa mengendalikan situasi, jadi saya datang untuk melihatnya. Li Yunxiao terbang sebentar dan mendarat di atas batu besar. Dia duduk bersila dan mulai mengatur pernapasannya. Saat dia menyilangkan kakinya, seberkas cahaya kuat turun dari langit. Seolah-olah guntur turun dari 9 surga. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi dan menyelimuti radius 1000 meter. Li Yunxiao mendengus pelan dan mulai mengukir batu itu dengan jarinya. Saat dia duduk bersila, dia telah mengukir susunan emas yang rumit. Lingkaran rune melepaskan diri dari formasi susunan dan berputar mengelilingi tubuhnya, membentuk sangkar yang melindungi seluruh tubuhnya. Ledakan, cahaya yang kuat jatuh dan menghancurkan tanda emas. Tanda emas diterangi oleh cahaya yang kuat, dan retakan samar muncul di sana. Ledakan. Li Yunxiao langsung tenggelam dalam cahaya yang kuat, seolah-olah teratai air besar mekar dalam sekejap. Sangat mempesona hingga membuat mata orang sakit. Langit dan bumi itu misterius dan ilusi, alam semesta kacau dan primitif. Seni waktu, akhir dari kehampaan. Suara agung terdengar di langit. Seolah-olah suara itu datang dengan tubuh Dharma. Langit sepertinya runtuh dan menyusut ke arah teratai air yang sedang mekar. Di bawah gerakan ini, seluruh pulau sebenarnya sedikit berguncang. Semua murid dan penegak hukum di Pulau Qianghua merasakan guncangan tersebut. Mereka mengangkat kepala karena terkejut dan melihat tekanan besar yang terbentuk di langit dan menekan ke bawah. Kehancuran bumi seperti itu mungkin menyebabkan hati semua orang bergetar. Leng Chuan juga terkejut. Dia memandang ke langit dengan bingung dan bergumam, "Arah itu, mungkinkah?" Ekspresinya berubah, dan dia langsung mengubah arahnya dan terbang menuruni langit. Teknik bela diri macam apa ini? Ini benar-benar mengaktifkan kekuatan langit dan bumi. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di langit. Di saat yang sama, 2 orang muncul di 2 arah lainnya. Mereka menunduk kaget. Ketiga orang ini adalah otoritas tertinggi di Pulau Qianghua. Mereka adalah Fang De dari Sekte Jutian, Tu Lei dari Sekte 1000 Bangau, dan Huang Xiaolong dari Lembah Dunia yang sulit dicapai.
Salam tuan-tuan. Selusin penegak hukum melangkah maju dan memberi hormat. Para penegak hukum ini semuanya berasal dari 3 sekte teratas di wilayah selatan. Siapa yang melakukan ini? Mereka benar-benar mengaktifkan kekuatan langit dan bumi yang begitu kuat dan mengejutkan kami bertiga hingga keluar dari langit. Fang De menunduk kaget. Salah satu penegak kerajaan gagak api berkata, "Penatua Fang De, ini Luo Qingyun dari Kekaisaran Tianxiang. Sepertinya dia ingin membunuh Li Yunxiao dari kerajaan gagak api." Apa? Fang De dan 2 lainnya terkejut dan menoleh dengan kaget. Fang De bahkan lebih terkejut lagi. Dia berkata, "Apakah dia Li Yunxiao yang menghancurkan keluarga Yingyang dan membunuh Zhou Yushan?" "Ya." Orang yang bertanggung jawab menjawab, "Saat ini, dia baru saja mengambil 97 kristal dari Leng Quan milik Kekaisaran Mukshu. Saat ini, dia memiliki total 156 kristal pada dirinya. Luo Qingyun, sebaliknya, memiliki 742 keping kristal." "Apa?" Mereka bertiga kaget, tapi ekspresi mereka berbeda. Tulei jelas sangat gembira. Dia tersenyum begitu lebar hingga wajahnya hampir pecah. Wajah Huang Xiaolong muram. Leng Chuan juga mengetahui bahwa Luo Qingyun adalah junior terkuat dari Kekaisaran Mukshu. Dikatakan bahwa kekuatan Luo Qingyun sangat luar biasa. Sekarang ada hampir 1000 kristal berkumpul di sini. Terlepas dari siapa yang menang atau kalah, itu tidak ada hubungannya dengan kerajaan Mukshu mereka. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Fang De tampak khawatir. Dengan kekuatan yang begitu kuat, tidak peduli betapa optimisnya dia terhadap Li Yunxiao, dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Saat mereka bertiga mendarat di pulau itu, mereka memasuki kehampaan untuk bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak peduli dengan situasi di pulau itu. Saat ini, mereka dikejutkan oleh kekuatan langit dan bumi yang kuat. Mereka tidak menyangka selain murid dari keluarga besar, sekte kecil ini juga memiliki junior yang kuat. Keterampilan bela diri yang begitu kuat tidak mungkin diketahui. Apa latar belakang Luo Qingyun ini? Tulei senang, tapi mau tak mau dia merasa curiga. Sementara semua orang berseru kagum, ruang di bawah tampak terdistorsi. Benar-benar menekan ke arah tempat di mana cahaya kuat bermekaran, seolah ingin menghancurkan segalanya. Pada saat ini, cahaya pedang membubung ke langit, langsung membelah cahaya seperti teratai. Pada saat ini, seluruh langit seolah merasakan matahari menerobos, dan awan menyebar. Bahkan ruang terdistorsi berhenti di bawah cahaya pedang, dan secara bertahap bangkit kembali. Seni pedang, pemusnahan bintang. Suara Li Yunxiao bergema di langit. Dengan pedang panjang di tangannya, seluruh tubuhnya membubung ke langit, meninggalkan jejak es saat dia menebas ke tempat tertentu di kehampaan. Kemanapun cahaya pedang lewat, langit terbelah. Itu, pupil mata Fang De menyusut, dan dia berseru, "Wuluring Frost." Pedang Leng Xingbo benar-benar ada di tangannya. Tampaknya ada tanda-tanda samar, robekan pada simpul luar angkasa. Separuh tubuh Luo Qingyun tiba-tiba melompat keluar, dan dia melihat pedang itu menebas dengan ngeri. Dia buru-buru menyilangkan kedua tangannya, dan 2 gelang tembaga di pergelangan tangannya tiba-tiba terbuka segelnya, dan digabungkan menjadi satu, membentuk cincin tembaga besar yang ditembakkan untuk menemui cahaya pedang. Cincin tembaga itu terpotong oleh cahaya pedang, dan percikan api beterbangan ke segala arah. Itu bergetar di udara, dan mengeluarkan suara mendengung yang menggetarkan jiwa yang berlangsung lama. Luo Qingyun meraih cincin tembaga itu dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya keluar dari kehampaan. Dia berdiri di udara dan memandang Li Yunxiao di kejauhan. Jejak keseriusan muncul di matanya, tapi dia segera terkekeh dan berkata, "Li Yunxiao, kamu benar-benar mengejutkanku." Setelah serangan pedang itu, Li Yunxiao melangkah kembali ke tanah dan berdiri dengan pedang di tangan. Dia berkata dengan dingin, "Mengejutkan adikmu. Apakah serangan diam-diam itu menyenangkan? Aku hampir kehilangan nyawaku karenamu." Luo Qingyun memegang cincin tembaga itu dengan satu tangan, dan cincin itu terus berputar di telapak tangannya. Jelas, itu juga merupakan senjata Xuan yang sangat kuat. Dia berkata dengan acuh tak acuh,
Apakah kamu tidak penuh energi sekarang? Kamu hidup dan bersemangat. Jejak keseriusan melintas di wajahnya, dan dia berkata, awalnya aku berpikir bahwa meskipun penghalang hujan tidak dapat menghabisimu, setidaknya itu akan melukaimu dengan parah. Tapi aku tidak menyangka kamu akan keluar tanpa cedera. Saya sangat penasaran bagaimana Anda melakukannya. Li Yunxiao mencibir, kamu bisa mencobannya jika ada kesempatan. Saya yakin ini akan menyenangkan. Luo Qingyun tertawa dan berkata, penghalang hujan tidak bisa menjebakku, tapi aku butuh banyak usaha untuk keluar. Itu tidak akan semudah kamu. Li Yunxiao berkata, saya sangat penasaran, bagaimana Anda mengumpulkan begitu banyak spar. Anda tidak dapat merasakannya dengan kesadaran jiwa Anda, bukan? Luo Qingyun berterus terang, dan dia berkata tanpa ragu-ragu, kristal ini terbuat dari 1000 batu besi. Saya membawa tikus penelan emas, dan ia dapat merasakan keberadaan 1000 batu besi. Li Yunxiao mengangguk dan berkata, begitu. Tikus penelan emas bukanlah binatang iblis yang berharga, tapi sangat langka. Penegak hukum di langit semuanya tercerahkan. Tidak heran Luo Qingyun bisa mengumpulkan begitu banyak kristal. Keduanya berbicara sebentar, lalu hening sejenak. Seluruh ruangan menjadi sangat menyesakkan, seolah-olah badai akan datang. Bahkan danau di luar pulau Qianghua mulai beriak. Akhirnya, Luo Qingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Meskipun dia tenang, dia tidak bisa dibandingkan dengan Gu Fei yang dalam hal temperamen. Cincin langit spiritual, seni tarian hebat. Cincin perunggu itu juga merupakan artefak Xuan yang kuat, tetapi tidak rusak oleh serangan Wuluring Frost. Ding dong, suara benturan cincin kuningan terdengar, dan seluruh langit terdiam dalam suara ini. Tubuh Luo Qingyun menari di udara seiring dengan musik cincin perunggu. Itu indah dan enak dipandang. Ding dong! Ding dong! Semua murid muda di Pulau Qianghua dibuat linglung oleh dering bel tembaga, dan mata mereka menjadi kosong. Apakah ini serangan mental? Jantung Fang De berdetak kencang. Suara bel perunggu justru membuat mata beberapa penegak hukum menjadi kabur. Namun, pengalamannya masih kurang, jadi dia tidak terpengaruh. Orang yang paling dia khawatirkan adalah Li Yunxiao. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa Li Yunxiao juga perlahan-lahan tersesat. Dia langsung panik. Serangan mental adalah keterampilan bela diri yang paling kuat. Prajurit normal tidak bisa menahannya. Belum lagi kamu hanya seorang martial lord. Bahkan jika kamu berada di level yang sama denganku, kamu tidak bisa melawannya. Sedikit rasa bangga melintas di wajah Luo Qingyun. Dia perlahan berjalan turun dari langit. Setiap langkah yang diambilnya berirama dan cocok dengan suara cincin perunggu. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys.